يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Zulfa Dina Rosyana. Di sini saya bersama Bapak Kiswantoro. Beliau adalah salah satu tokoh dari Desa Duet. Kemudian saya akan mewawancarai beliau terkait seputar sholat. Langsung saja nggih, Pak. Ya, monggo. Pak Kiswantoro dalam melaksanakan sholat tentunya pernah mengalami hal-hal seperti lupa rakaat, menguap, bersin, atau bahkan memikirkan dunia. Hal-hal seperti itu pastinya sering terjadi. Nah, bagaimana salah satu cara untuk mengatasinya supaya kita itu lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat, Pak? Ya, yang pertama, sebelum sholat kita harus memang menata hati dan diusahakan dalam sholat memang kita membaca surat Qul A'udzu Birabbin Nas yang dikandung maksud biar tidak was-was dalam sholat nanti. Adapun nanti di dalam sholat kok terjadi kelupaan terutama dalam jumlah rakaat, itu yang paling baik itu kita ngambil nominal yang rendah. Satu contoh, kita sholat ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat, kita kan ragu, yaitu kita dimantapkan 2 rakaat saja. Seandainya kok tadi 3, kita ambil 2 ditambah jadi lebih, itu nggak apa-apa daripada kurang. Nah, untuk mencapai kekhusyukan untuk tingkat manusia biasa memang untuk mencapai yang sempurna 100% memang susah, tapi minimal kita berusaha. Kita sementara waktu takbir Allahu Akbar itu kita melupakan urusan keduniaan, fokus ke sholat menghadap sama Allah. Oke, ya itu jawabannya. Dan ada pertanyaan satu lagi nih, Pak, yang masih saya bingung. Di dalam Al-Quran itu kan telah dijelaskan ya, Pak, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ya, Pak, orang yang sudah melaksanakan sholat tetapi masih saja melakukan perbuatan mungkar? Ya, betul sekali, itu pertanyaan yang bagus. Inna sholata tansya anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita kok sudah sholat tapi belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu berarti kembali ke diri kita, berarti sholatnya belum sungguh-sungguh. Sesuai dengan bahasanya kan inna sholata, sesungguhnya sholat, berarti sholatnya itu mungkin belum sungguh-sungguh, belum bisa memaknai apa arti sholat itu sendiri. Lalu cara kita itu supaya kita itu tidak menjerumus kemungkaran itu bagaimana, Pak? Ya, tentunya kita memang butuh latihan-latihan dan pemahaman. Soalnya di dalam Islam itu memang kita butuh pemahaman, butuh praktek, butuh ilmu. Walaupun al-akhlak wal ilmu, akhlak itu di atas ilmu, jadi ilmu itu kedua, yang diutamakan adalah akhlak. Di dalam sholat juga mengandung akhlak-akhlak yang bagus, dan kita agar bisa menjalankan makna akhlak di dalam sholat itu sendiri. Berarti yang pertama itu akhlak dulu, baru Iya, ilmu ya, Pak? iya. Kalau orang ilmunya tinggi nggak berakhlak, itu sangat bahaya sekali. Tapi kalau orang nggak berilmu tapi akhlaknya tinggi, itu nggak apa-apa. Artinya mendingan ilmunya nggak begitu tinggi tapi akhlaknya bagus, daripada ilmunya tinggi tapi akhlaknya bagus. Sebab kalau bicara ilmu, makhluk Allah yang ilmunya paling tinggi adalah iblis. Oh ya,
Satu pertanyaan lagi ya Pak. Iya. Kadang kan remaja sekarang lebih mementingkan dunianya daripada sholat. Contoh kecilnya saja sering meninggalkan sholat, terus lalai dalam mengerjakan sholat, kadang zuhurnya sholat tapi asarnya nggak sholat gitu ya Pak. Bagaimana sih caranya kita sebagai remaja milenial sekarang supaya istiqomah dalam mengerjakan sholat? Yang pertama kita mengantisipasinya adalah dalam pergaulan. Kalau kita di dalam pergaulan itu sama anak-anak yang ahli sholat, insya Allah ya mau tidak mau kita ikut menjalankan sholat. Tapi kalau kita pergaulannya sama remaja-remaja yang tidak sholat, otomatis ya kita akan lalai. Ya, itu juga tugas kita sebagai orang tua di rumah atau di sekolahan itu ya sebagai guru memang harus selalu mengingatkan pada anak-anak kita. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, sekian yang dapat saya yang dapat dipaparkan oleh beliau. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا